perkenalkan, nama saya Lutfi. Apakah saya boleh mewawancarain Ibu untuk melengkapi tugas sekolah saya? Boleh. Kalau boleh tahu siapa nama Ibu? Ibu Utami MPD. Sudah berapa lama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah? Di mana? Di sekolah ini? Ya. Di sekolah ini 9 bulan. Kalau boleh tahu program apa saja yang Ibu canangkan untuk meningkat prestasi sekolah? Banyak programnya, pembinaan siswa berprestasi, terus penambahan kegiatan eskulnya, program sekolah bersih, sekolah sehat, kemudian sekolah bersih sehat dan hijau. Prestasi apa saja yang sudah diraih selama Ibu menjadi kepala sekolah? Kalau sebelum di SD sini banyak sekolah sehat pernah, kemudian bidang akademiknya di pramuka, seni tari, drum band, terus tari sudah tadi, karate. Menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi masalah yang lagi viral saat ini, contohnya bully dan perundungan? Ibu membentuk tim satgas yang dari unsurnya, anggotanya dari semua guru, dari beberapa orang guru yang Ibu bagi tugasnya, terus orang tua wali murid, kemudian komite sekolah. Nah, itu yang menangani kalau ada masalah tindak kekerasan dari para siswa, maka yang menangani adalah tim satgas bullying di sekolah. Adakah sanksi untuk pelaku bullying? Ada. Kalau kasusnya tidak bisa diselesaikan di sekolah sampai tingkat atas, misalnya sampai ke kepolisian, pasti sanksinya akan dikeluarkan dari sekolah. Adakah pesan-pesan untuk siswa-siswi SDN 003? Kurang memperhatikan, ya. Mohon anak-anak harus memperhatikan peraturan di sekolah. Nah, contohnya supaya sekolahnya bersih, anak-anak membeli makanannya harus di kantin sekolah. Tidak membawa makanan dari luar, kemasan yang ada kemasannya. Itu salah satunya. Kemudian harus minta kelompok kepada para gurunya untuk membersihkan lingkungan sekolahnya. Misalnya dalam kelas siapa, di luar sekolah siapa, yang di toiletnya siapa, misalnya seperti itu. Kelompok minta dibuatkan kelompok gurunya membuat taman, mengurusi taman, menyiram bunga. Nah, kayak gitu, ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sekali lagi terima kasih. Semoga Ibu sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ari. Apakah saya boleh mewawancarai Ibu? Boleh. Sudah berapa lama Ibu mengajar di sekolah SD 003 ini? Ibu bekerja sudah 22 tahun. Menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi masalah yang viral sekarang ini tentang bullying? Caranya kita harus bisa bersikap baik, kemudian jaga sopan santun,
tidak boleh ngolok-ngolok teman, harus menjaga sikap. Itu datang dari kita. Jadi kalau kita tidak mau berubah itu tidak bisa. Jadi kita harus mau merubah diri kita. Bagaimana caranya kita menghargai teman, gitu ya. Terus bagaimana kita ajak teman kita tuh supaya tidak membuli teman yang lain. Jadi kalau ada teman yang bully ya kita larang bahwa itu tidak baik, gitu. Menurut Ibu bagaimana memberi sanksi pelaku bullying? Kalau menurut Ibu sih kalau kita beri sanksi tidak. Kalau Ibu tidak memberi sanksi yang membuat anak itu menjadi fisiknya menjadi sakit gitu ya, harus dicubit sampai biru-biru. Jadi sebaiknya kalau Ibu itu memberikan ucapan yang baik dulu, memberikan kata-kata, memberikan dorongan supaya dia tidak berbuat hal membuli teman. Jadi kita kasih pendidikan, kita kasih pengetahuan bahwa bullying itu tidak baik. Jadi kalau Ibu sanksinya, kalau bisa tidak Ibu beri sanksi dulu. Kalaupun itu sudah parah, misalnya udah 2-3 kali dikasih tahu masih nggak mau, Ibu akan panggil anaknya, Ibu kasih tahu. Dan kalau misal itu nggak bisa lagi, Ibu panggil lagi orang tuanya, Ibu infokan, Ibu kasih tahu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Ramadan. Apa saya boleh mencari Ibu? Boleh. Sudah berapa lama Ibu mengajar di sekolah SDN Negeri 3 sebelumnya? Kurang lebih 12 tahun. Menurut Ibu bagaimana cara menghadapi tantangan dan apa saja mengatasinya? Contohnya masalah yang lagi viral ini yaitu bullying. Oh iya. Cara menghadapinya, anak yang suka membullying ya. Ya. Berarti anak itu harus kita panggil dulu, ya kan? Terus cari permasalahannya apa, kemudian baru kita atasi. Dan kita beri pengertian, kita beri pendidikan bahwa bullying itu tidak boleh sekecil apapun, ya. Menurut Ibu bagaimana dengan sanksi bagi perilaku bullying? Oh, sanksinya nanti pakai teguran, ya kan? Teguran bagaimana? Kita cari dulu, dia panggil kenapa dia melakukan itu. Terus yang kedua, kita akan bina. Nah, sebenarnya hukuman yang terbesar kalau itu memang berat bisa sampai keluar dari sekolah atau nanti kita sendirikan sekolah. Artinya kita bina dulu anak itu jangan sampai melakukan hal-hal bullying. Karena bullying itu boleh apa tidak? Tidak boleh, sekecil apapun kata Ibu tadi kan. Tuh. Adakah pesan-pesan untuk siswa-siswi SD 03? Wah, banyak pesan-pesannya. 1, hormati teman, ya kan? Karena kita masing-masing punya kepentingan. Tujuan kita ke sekolah ngapain? Apa kita mau membullying orang aja? Tujuan kita dulu pertama mau belajar ke sekolah. Sama tujuan berarti sama keinginan, artinya kita bersama-sama melakukan hal yang baik. Jangan melakukan hal yang tidak baik, ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih, semoga Ibu sehat selalu. Amin. Terima kasih, semoga kamu jadi anak-anak yang pandai, sukses kemudian hari, ya. Pak, Ya, silahkan. untuk melengkapi tugas sekolah saya, sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah SD 03 ini? Bapak mengajar di sini udah sekitar 10 tahun. Menurut Bapak, bagaimana cara menghadapi tantangan dan apa saja cara mengatasinya? Contohnya, masalah yang lagi viral saat ini yaitu bullying. Masalah bullying. Contoh masalah bullying ya. Kalau untuk
masalah bullying ya tentu kita di sekolah seperti Bapak dan guru-guru lain ya bersikap sebagai orang tua bagi seluruh anak-anak yang ada di sini, terutama sebagai wali kelas ya. Jadi orang tua di kelasnya tersebut harus bersikap bijaksana terhadap anak-anaknya dan tidak pilih kasih. Apabila ada bullying ya tentu harus cepat diselesaikan, tidak boleh dibiarkan begitu saja, nanti akan terus berkepanjangan dan bisa jadi virus bagi teman-temannya yang lain. Itu menurut Bapak. Menurut Bapak, bagaimana dengan sanksi bagi pelaku bullying? Untuk bullying tidak langsung bisa dikasih sanksi ya, dilihat dulu dari bullyingnya, apakah tingkatnya itu biasa, masih tingkat sedang atau tingkat yang sudah berlebihan mengkhawatirkan. Kalau yang tingkat masih biasa atau sedang bisa diberikan teguran, bisa diberikan bimbingan, dibimbing. Tapi kalau yang sudah yang keras, yang sudah keterlaluan, berlebihan, ya itu bisa berdampak sampai masuk ke ranah hukum seperti itu nak. Adakah pesan-pesan untuk siswa-siswi SD 003? Ada pesan Bapak untuk siswa-siswi SD 003, jaga pertemanan, persahabatan, kerukunan, kedamaian, jaga sikap yang kondusif di kelas, jangan sampai ada rasa lebih baik dari teman ya, jangan sampai ada rasa ingin menjadi penguasa di kelas, tidak boleh. Jadi kita timbulkan rasa kebersamaan sesama teman seperti itu menurut Bapak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih, semoga Bapak sehat selalu. Amin. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Muana Asidik. Apakah saya boleh mewawancari Bapak? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama Bapak mengajar di SDN 003 ini? Kalau hitungannya Pak Jun kembali lagi itu mulai dari 2016. 2015 ya? 16. Ya. Oke. Menurut Bapak bagaimana cara menghadapi tantangan dan apa saja cara mengatasinya? Salah satunya contohnya masalah yang lagi viral ini yaitu bullying. Bullying itu yang pertama adalah kita harus merangkul korbannya dulu. Kita mengetahui korbannya, setelah kita tahu apa yang terjadi dengan si korban, maka kita memanggil pelaku. Nah, dalam pelaku ini nanti kita ada bimbingan. Bagaimana pelaku, apakah pelakunya masih melakukan hal yang seperti itu atau tidak, dan juga kita punya buku hitam atau buku kasus yang isinya itu nanti kasus-kasus yang siswa lakukan, yang siswa yang terjadi itu ada. Nanti kalau poinnya nanti kalau ketika sudah bimbingan dari wali kelas, dari guru bidang studi, dari satgas anti bullying sudah dilakukan, tapi si anak pelaku masih melakukannya, kita ada prosedur untuk lapor ke pihak berwajib. Nah, itu nanti dari pihak berwajib bagaimana nanti bagaimana nanti perilaku dan sebagainya, itu yang paling tinggi sudah. Oke. Menurut Bapak bagaimana dengan sanksi bagi pelaku bullying? Sanksi kita buat itu nanti ya tadi mulai pertama bimbingan dulu dari dibimbing dulu, tidak boleh melakukan. Tapi kalau masih melakukan lagi nanti ada sanksi pemanggilan orang tua. Kalau masih melakukan dan tarafnya sudah menyakiti teman, melukai, itu sudah basisnya ke hukum. Jadi artinya langsung kita ke pihak berwajib. Oke. Adakah pesan-pesan untuk siswa-siswi SDN 003 ini, Pak? Banyak. Apa aja, Pak? Pertama adalah yang satu, jaga diri. Oke. Jangan sampai mengikuti teman yang tidak baik. Ya, ibaratnya ikutilah teman yang baik. Jangan. Yang kedua adalah cintailah diri sendiri. Jadi ketika kamu mencintai diri sendiri, kamu akan tahu bahwa
ada orang tua yang lebih mencintaimu. Jadi kamu harus tahu apapun yang kamu lakukan itu nanti adalah orang akan melihat siapa sih orang tuanya. Makanya itu jadi rem kalian untuk melakukan hal-hal yang buruk. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rasya. Bolehkah saya mewawancarai Ibu Juli? Oke, boleh. Wawancara apa, Rasya? Untuk tugas akhir semester, Bu. Sini duduk. Ayo, Rasya mau nanya apa? Sudah berapa lama Ibu Juli ngajar di sekolah? Bu Juli ngajarnya dari tahun 2008 sampai 2023, berarti sekitar 15 tahun Bu Juli ngajar di sini. Menurut Bu Juli, bagaimana cara menghadapi tantangan dan apa saja cara mengatasinya? Contoh masalah yang lagi viral saat ini yaitu bullying. Sebetulnya bullying itu kan sudah lama nih ada di sekolah-sekolah. Hanya saja kan baru-baru aja mulai digalakan nanti bullying atau anti kekerasan. Tantangannya banyak sih, Rasya, namanya karakter anak kan bermacam-macam. Nah itu aja sih tantangannya. Oh, menurut Bu Juli bagaimana dengan sanksi bagi perilaku bullying? Tergantung sih, Rasya, karena kan perilaku bullying itu ada dua nih. Ada melalui fisik dan ada yang melalui ejek-ejekan, omong-omongan. Nah kalau misalnya dia melakukan fisik, berarti kan itu tergantung kepada orang tuanya. Apakah orang tuanya mau lanjut ke kantor polisi atau dilaksanakan dengan cara kekeluargaan aja. Kalau dari sekolah sih biasanya kita beri teguran dulu, panggil orang tuanya, kemudian kita berikan sanksi sesuai yang dengan ada di sekolah. Lalu, adakah pesan-pesan untuk siswa-siswi SDN 003? Pesannya gampang, perbanyak pertemanan, perbanyak persahabatan, dan jangan perbanyak lawan. Oke? Ya. Baik Bu Juli, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih. Semoga Bu Juli sehat selalu. Oke, sukses selalu untuk Rasya. Ya Bu. Oke. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ryan. Apa saya boleh mewawancari Ibu? Boleh. Sudah berapa lama Ibu mengajar di sekolah SDN 003 ini? Saya sudah ngajar di SDN 003 itu sekitar 2 bulanan. Menurut Ibu bagaimana cara menghadapi tantangan dan apa saja cara mengatasinya? Contohnya masalah yang lagi viral saat ini yaitu bullying. Untuk cara mengatasinya tentu dengan memberikan arahan kepada siswa-siswa. Kalau cara sama aja sih dengan cara mengatasinya, memberikan anak-anak itu wejangan, memberikan pengajaran supaya anak-anak lebih disiplin, supaya mereka itu lebih paham apa itu artinya bully, apa itu caranya mereka berteman sama teman-temannya yang lain, dan mungkin lebih banyak diberi edukasi-edukasi itu tadi. Menurut Ibu bagaimana dengan sanksi bagi pelaku bullying? Kalau untuk pelaku bulinya sendiri itu mungkin bisa diberikan ada tahapan ya, ada 3 tahapan. Kalau misalnya mereka sudah memberikan satu, misalnya mereka udah ketahuan sekali, mungkin mereka masih terus di tahap wajar, misalnya dengan membuli ngolok-ngolok nama, itu mungkin masih bisa dikasih saran-saran, dikasih masukan, dikasih edukasi. Terus yang kedua, misalnya mereka udah di tahap yang tarafnya mungkin agak menengah nih, kesusahannya nih, cara mereka ngebully teman-temannya mungkin dengan dorong kah atau bagaimana, itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam kantor guru. Ada apa tuh siaga yang buat dari bully-bully itu, yang petugas bully itu. Nah itu mungkin bisa memberi teguran kepada anak-anaknya. Tapi kalau misalnya sudah di tahap yang parah, seperti dengan menodongkan pisau kah atau bagaimana kepada teman-temannya, sampai temannya ini sudah merasa mentalnya itu terganggu, itu baru mungkin bisa kita panggilkan ke pihak yang lebih atasnya lagi, seperti kepolisian atau pihak Komisi Perlindungan Anak. Nah, itu kita bisa panggil kepada mereka lagi, oke? Apalagi? Adakah pesan-pesan untuk siswa-siswi SDN 003? Tentu saja ada. Untuk anak-anak SDN 003, diharapkan untuk kepada teman-temannya semua, jangan pernah membuli, jangan pernah melakukan hal-hal yang bisa merusak mental temannya,
Jangan merasa kalian itu sudah hebat, karena belum tentu kalian itu tuh bisa lebih baik daripada teman-teman kalian itu nanti. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih, semoga Ibu sehat selalu. Amin, sama-sama. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Ridho. Apakah saya boleh mewawancarai? Waalaikumsalam, ya silahkan. Sudah berapa lama Pak mengajar di sekolah SD 003 ini? Kebetulan Bapak di sini baru mungkin kurang lebih 3 atau 4 bulan di sini. Menurut bagaimana cara menghadapi tantangan, ada apa saja cara mengatasi contoh masalah yang lagi viral saat ini, yaitu bulian Pak? Mengenai bullying ya, nah di kalangan anak-anak sekarang ini memang banyak ya. Contohnya bullying itu bukan hanya yang Bapak tahu itu bullying itu ya mengolok fisik ya, terutama itu, tapi sekarang juga ada yang namanya mengolok-olok orang tua ya. Bullying itu menurut Bapak sangat bahaya karena berawal dari olok-olokan. Nah, di situ terjadinya cekcok, perkelahian antara murid. Nah, bahayanya itu ya, bullying ya. Menurut bagaimana dengan sanksi bagi pelaku bullying? Nah, menurut Bapak sanksi untuk pelaku bullying adalah dikomunikasikan dulu antara murid ya. Misalnya contoh nih, sesama murid lagi olok-olokan yang tadi saya bilang olok fisik atau apa dan sejenisnya, menurut saya sanksinya dibicarakan dulu, mungkin diberi peringatan. Setelah masih dilakukan bullying tersebut, kita ambil tindakan yang sedikit agak keras atau di atasnya. Adakah pesan-pesan untuk siswa-siswi SD 003 ini Pak? Untuk pesan-pesan siswa SD 003 Samarinda Utara, tetap semangat, rajin belajarnya, jangan malas ya, terus berprestasi dan berkarya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih, semoga sehat selalu ya Pak. Ya, amin, terima kasih.